Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayatsih yang terus setia membahas materi-materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Yang saya bahas yaitu teks argumentasi, kepaduan teks yang dibangun dengan kohesi dan koherensi, serta konjungsi yang digunakan, kemudian langkah-langkah menulis teks argumentasi. Di dalam menulis sebuah teks argumentasi, kalian harus memperhatikan hubungan antara kalimat dan antar paragraf, sehingga paragraf tersebut menjadi padu. Kepaduan itu dibangun oleh kohesi dan koherensi. Kohesi itu apa? Adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi ini dapat berupa pengajuan, substitusi, pelepasan, penggunaan konjungsi, repetisi, sinonim, antonim, dan lain-lain. Sedangkan koherensi ini adalah kepaduan antar gagasan di dalam sebuah paragraf. Salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan yang koheren biasanya digunakan konjungsi atau kata hubung. Ini ada beberapa contoh konjungsi. Konjungsi urutan waktu, kata hubung yang digunakan adalah lalu, selanjutnya, sebelum, sesudah, sejak, semenjak, setelah itu, sampai, dan lain-lain. Yang kedua adalah konjungsi pilihan, kata hubung yang digunakan atau. Yang ketiga, konjungsi pertentangan, kata hubung yang digunakan adalah meskipun, demikian, begitu, biarpun, tetapi, dan lain-lain. 4. Konjungsi keserasian, kata hubung yang digunakan yaitu demikian juga. 5. Konjungsi tidak kesesuaian, kata hubung yang digunakan padahal. 6. Konjungsi tambahan, kata hubung yang digunakan pula, juga, dan, di samping, selain itu, dan lain-lain. Konjungsi yang ketujuh, perbandingan, kata hubung yang digunakan yaitu sebagai, seakan-akan, sebagaimana, bagaikan, umpama, dan lain-lain. 8. Konjungsi sebab akibat, kata hubung yang digunakan yaitu akibatnya. Yang ke-9 terakhir yaitu konjungsi simpulan, kata hubung yang digunakan jadi. Disediakan dua teks. Teks yang pertama ini merupakan teks yang tidak kohesi dan tidak koherensi. Kenapa? Karena antar kalimat di dalam teks ini tidak padu baik unsur-unsurnya maupun gagasannya. Kamu perhatikan pada kalimat yang pertama, masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Yang dibahas adalah sagu sebagai makanan pokok. Kemudian kalimat yang kedua, nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Kalimat yang kedua yang dibahas adalah mengolah makanan sederhana. Jadi kedua kalimat ini sudah tidak padu baik unsur maupun gagasannya. Kalimat yang ketiga, kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Ini juga sama, tidak padu dengan kalimat di atasnya. Yang keempat, masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Ini adalah membahas masyarakat Papua dan Maluku yang membutuhkan makanan pokok selain beras.
Sudah beda dengan kalimat yang pertama. Kalau yang pertama ini pembahasannya adalah masyarakat Papua dan Maluku telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Kalimat yang terakhir yaitu kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Di kalimat di dalam teks pertama ini antar unsur dan gagasannya tidak padu. Teks yang kedua ini merupakan teks yang kohesif dan koherensif karena masing-masing kalimat ada keterpaduan antara unsur dan gagasannya. Dengan dibuktikan ada beberapa kata yang diulang, yaitu kata sagu, kemudian juga menggunakan konjungsi. Oleh karena itu, langkah-langkah menulis teks argumentasi. Yang pertama, menentukan tema yang akan dibahas. Cari tema yang akan dibahas di dalam teks argumentasi. Pastikan tema tersebut menarik dan relevan, sehingga akan menarik membaca. Yang kedua, mencari referensi yang sesuai dengan tema. Referensi bisa kalian membaca buku, majalah, koran, atau internet. Informasinya berupa fakta atau data yang akan mendukung opini kalian. 3. Kita tentukan pola pengembangan deduksi atau induksi. Kalau paragrafnya menggunakan pola pengembangan deduksi, maka kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Tapi kalau pola pengembangannya dengan induksi, maka gagasan utama atau kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang keempat, kita membuat kerangka yang terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung. 5. Kita kembangkan kerangka menjadi paragraf yang utuh. 6. Pertimbangan penggunaan kohesi dan koherensi. Ini adalah kepaduan teks yang dibangun dengan kohesi dan koherensi. Kalau kohesi berarti keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kalau kepaduan teks dibangun dengan koherensi, maka keserasian antar gagasan dalam sebuah paragraf. Yang ke-7, kita gunakan ejaan dan tanda baca yang betul dalam penulisan teks argumentasi. Ini ada poster jenis pangan yang lebih sehat dari nasi. Di antaranya jagung, kemudian talas, singkong, umbi, sagu, ganyong, dan lain sebagainya. Mari kita berlatih membuat teks argumentasi dengan tema yang ada di poster ini. Akan membuat teks argumentasi. Ketentuan yang pertama ini adalah tugas perorangan atau individual. Kedua, temanya mengenai ketahanan pangan lokal Indonesia, yaitu mengonsumsi makanan pokok selain beras. Kalian bisa melihat poster sebelumnya, yang posternya judulnya tadi adalah jenis pangan yang lebih sehat dari nasi. Tinggal kalian pilih mana yang kalian anggap
menarik untuk dibuat teks argumentasi. Yang ketiga, cari referensi yang berkaitan dengan tema. Jadi referensinya bisa kalian membaca buku, majalah, koran, atau internet yang informasinya berupa data atau fakta untuk mendukung opini yang kalian tulis. Yang keempat, teks yang ditulis itu terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragraf minimal 7 kalimat. 5. Setiap paragraf bisa menggunakan pola pengembangan deduksi atau induksi. Masih ingat kan? Pola pengembangan deduksi berarti paragraf tersebut kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalau menggunakan pola pengembangan induksi, berarti paragraf tersebut kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang keenam, paragraf yang ditulis harus kohesif dan koherensif. 7. Gunakan tanda baca dan ejaan yang benar. Terakhir, buat kerangka karangan sebelum kalian menulis teks. Selamat mencoba anak-anak Semanti Hebat untuk membuat sebuah teks argumentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.